Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana iyyakum ulumahu wa nas'alullah barakatuh ulumihi. Bab al-afatul khamisah al-khusumah. Penyakit lidah atau penyakit lisan yang akan menjadi penyakit hati. Selanjutnya yang nomor kelima setelah kemarin kita bahas tentang penyakit keempat, yakni debat kusir. Kali ini kita akan bahas tentang al-khusumah, konflik atau sengketa atau berselisih yang negatif, bukan positif. Saya bacakan takbirnya. Wahia aidzon mazmumatun wahia wara'al jidal wal mara. Selisih, konflik itu juga termasuk penyakit lisan atau penyakit lidah atau penyakit mulut yang juga tercela. Biasanya dia muncul sebagai tindak lanjut setelah debat kusir, perdebatan. Jadi dari debat lalu kemudian muncul konflik. Nah, biasanya begitu. Debat dulu sebagai pengantarnya, baru kemudian setelah debat itu muncul peninggalan atau jejak-jejak konflik. Merasa dikalahkan, kan gitu ya, merasa dipermalukan. Nah, itu bibit-bibit konflik. Apalagi orang-orang awam seperti kita. Mungkin kalau kayak politisi itu kadang debat di konflik di permukaan, tapi di belakangnya salam-salaman. Nah, tapi kita sebagai orang awam, kalau lagi orang-orang yang mewakili kita itu debat, itu kita ikut-ikut terkotak-kotakan juga, kan gitu ya. Kayak konflik di bawah sudah panas bergejolak, masih ada jejak-jejak persengketaan, yang di atas sudah diam-diam saja. Kan sering begitu. Nah, karena mereka politisi, banyak kepentingan sehingga perasaan, muka, gaya itu bisa cepat berubah. Tapi kalau kita itu kan orang lugu itu kalau kira-kira pimpinan kita pada konflik, ya kita sebagai bawahan ikut-ikutan membela orang yang kita idolakan. Nah, itu yang menjadi tercela. Jadi debat sebagai bibit terjadinya konflik atau sengketa. Ya, jadi ini penyakit lisan. Wa haqiqatuha lujajun fil kalam liyastawfa bihi malun au haqqun maqsudun. Hakikatnya adalah ada upaya serius, ngeyel gitu, di dalam gaya bicaranya. Untuk apa? Untuk mencapai sesuatu atau ada maksud-maksud tertentu. Ya, orang kalau udah ngeyel, ngotot, itu mesti ada maksud. Nggak mungkin ketika dia ngeyel, ngotot hanya sekedar guyonan atau seni. Nah, ini adalah konflik atau sengketa atau berselisih yang kemudian ada maksud tertentu. Maka kemudian Rasul bersabda, inna abghadar rijali illallahi al-aladul khusmi. Abghadur rijal, seorang laki-laki yang dimurkai di hadapan Allah, sebuah perbuatan yang sangat dimurkai di hadapan Allah adalah al-aladul khusmi, yaitu persengketaan
apa aladun itu aladun berkobar-kobar, persengketaan yang penuh semangat, aladul hisam. Jadi orang konflik kok kemudian berkobar-kobar, semangat atau senang dengan konflik, termasuk abghadur rijal. Jadi sebuah amaliyah akhlak mazmumah yang mendapatkan murka di sisi Allah. Pokoknya ajaran Islam itu menginginkan kedamaian, menginginkan ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan. Sesuatu yang membuat gaduh itu tidak disukai. Tentunya gaduh yang ada maksud-maksud buruk tadi ya. Bukan gaduh karena misalkan orang ada pendapat lalu kemudian orang tidak setuju lalu kemudian dibuat gaduh, dilawan, bukan itu. Tapi ada sebuah konflik ingin mendapatkan sesuatu, ada gaduh, ada selisih ingin mendapatkan sesuatu, yang kemudian satu bahagia, satu merasa dizolimi, itu yang gaduh yang dimaksud. Wala takunul khusumatu madhmumatan illa in kanat bil batil aw bi ghairi ilmin kalladzi yudafi'u qabla ay ya'lamal haqq fi ayyi janib. Jadi bukanlah sebuah konflik yang dinilai buruk kecuali ketika ditujukan untuk sesuatu yang batil atau tanpa didasari ilmu. Seperti menolak sesuatu sebelum dia tahu kebenarannya. Menolak sesuatu sebelum tahu kebenarannya. Jadi kalau saya lihat potongan debat diskusi kasus yang Cirebon itu, wah itu kan jangan yang belum tahu kebenarannya loh. Yang terjadi adalah sudah teriak-teriak padahal belum diketahui kebenaran yang sejatinya seperti apa. Ai yam zudu bi khusumatihi kalimatin ma'dhiyatan atau mu'dhiyatan la hajata laha fi nasratil hujjah wa idharil haq. Jadi sebuah konflik, sebuah sengketa, perselisihan yang bercampur dengan kalimat-kalimat yang menyakiti, dan dia tidak ada kepentingan, tidak ada kebutuhan untuk membangun hujjah yang kokoh, alasan yang kokoh dalam rangka menampilkan kebenaran. Jadi sekarang itu debat, konflik, selisih itu kadang menjadi profesi. Apalagi ketika televisi membutuhkan rating iklan. Wah, gitu kan itu ya. Apalagi televisi, media-media yang seperti itu tuh membutuhkan rating iklan. Maka orang-orang mengundang orang-orang yang bisa menjadikan perdebatan itu penuh kontroversi, itu mesti akan banyak dicari. Jadi skill, keterampilan, provokasi itu banyak dicari kan? Karena jadi profesi. Kan gitu ya. Jadi sampai kemudian menyampur dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Jadi perdebatan itu dimaksudkan bukan untuk menampilkan kebenaran, tapi hanya sekedar menjadi hiburan. Banyak kan? Jadi orang-orang yang komitmen dengan profil kontroversialnya begitu, karena kemudian akan disukai oleh media, lalu diundang terus, karena setiap kali diundang itu kan menghasilkan cuan, kan gitu ya. Kalau diwawancarai di
misalnya di media itu kan ulang disanguin. Nah, itu yang kemudian jadi profesi. Nah inilah kalau itu dilakukan maka termasuk mazmumah. Ketika mazmumah tercela maka termasuk dosa. Dosa atau menambah dosa. Nah, jadi inilah kalau kita bisa menghindari itu semua maka insya Allah kita akan selamat. Ini termasuk penyakit mulut ya. Al muslimu man salimal muslimuna min hifdzil lisan. Jadi kita semua atau seorang muslim itu akan bisa selamat dunia dan akhirat jika mampu menjaga produk lidah ini, bisa men-screening agar yang keluar dari lidah bukan hal-hal yang bernada maksiat, apalagi sampai menyakiti saudara muslim yang lainnya. Ketika dalam Quran disebutkan al-muslimu ahul muslim, muslim yang satu adalah muslim dengan yang lainnya adalah saudara, maka haram kita menyakiti saudara kita muslim yang lainnya. Haram. Jelas ini. Al-muslim ahul muslim. Hadisnya banyak sekali. Menyakiti saudaranya muslim yang lain itu sudah haram. Apalagi kalau antar saudara yang satu punya hubungan darah. Maka wajar ketika Rasul mengatakan konflik antar saudara sampai kemudian putus hubungan kekeluargaan. Ini yang punya hubungan darah nih. Lalu putus, nggak pernah bertegur sapa, menganggap musuh, maka kata Rasul la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga, dipastikan itu. Orang yang memutus hubungan kekeluargaan tidak akan dimasukkan ke dalam surganya. Itu kan sama-sama produk lisan yang kadang biasa-biasa saja, tapi kemudian berimbas kepada perdebatan, lalu sengketa, konflik. Kalau bersaudara jadi putus hubungan antar dua bersaudara, sudah tidak bertegur sapa. Maka itu kata Rasul la yadkhul jannah qati'ur rahim. Jadi kalau kita merasa punya saudara ya, terasa ada hubungan yang putus, segera sambung kembali. Ya bukannya nggak boleh kita kok misalkan sampai konflik, saling ya ada perbuatan yang menyakiti lalu kita tidak berkenan atau salah satu pihak tidak berkenan, boleh, tapi dibatasi maksimal 3 hari. Maksimal 3 hari. Lebih dari 3 hari itu harus kembali normal. Kira-kira begitu. Minimal kita sebagai orang yang sudah belajar harus berusaha menormalisasi perasaan kita. Kalau yang sana kok belum normal, itu wajar karena belum ngaji, anggapnya begitu kan. Tapi kita yang sudah tahu harus menormalisasi, minimal kita kemudian mendapatkan ampunan Allah karena berusaha menyambung kembali hubungan kekeluargaan. Nah, ini bagian penyakit lisan. Wa fin nasi may yasrahu bihi wa yaqulu innama qasdi inaduhu wa kasura gharduhu wa inni in akhadtu min hadzal mal rubbama ramaitu bihi fi bi'rin wa la ubali wa hadza maqsuduhu al-ludat wal khusumah wal lujaj wa huwa madmumun jiddan. Apalagi ketika konflik dan sengketa itu dengan penuh ngayelan, ngeyel penuh ngeyel itu yang ngotot, lalu kemudian dia punya tujuan, misalkan di situ ingin mendapatkan hartanya, mendapatkan, ada maksud-maksud tertentu lah, maka ini termasuk madmumun jiddan,
ngobrol, diskusi, debat kusir, lalu sampai terjadi konflik, itu aja sudah mazmum, sudah jelek. Yang ngobrol yang mengandung perdebatan lalu sampai memunculkan konflik, sengketa antar dua orang atau lebih, itu sudah tercela. Apalagi tambah lagi perselisihan, persengketaan, konflik itu ada maksud tertentu, termasuk maksud menguasai harta misalkan, itu menjadi tambah lagi mazmumun jiddan, tercela sekali, karena sudah menjadikan debat sebagai sebuah strategi atau mencari materi. Fa'ammal madhlum alladhi yunsaru hujjatuhu bi tariqi syar'i min ghairi ludatin wa israfin wa ziyadati lujajin ala qadril hajah wa min ghairi qasdin inatin wa idain fa fi'lihi laisa biharam. Tapi ini ada, misalkan ada diskusi ya dalam rangka mendapatkan argumen ya, jadi ingin menolong mencarikan argumen atau hujjah atau alasan ya. Yang terpenting di situ tidak ada kata-kata yang menyakiti lawannya, upaya menghindari menyakiti teman ngobrolnya, maka kemudian itu termasuk bukan sesuatu yang diharamkan. Misalkan gini, profesi pengacara itu kan bagian dari profesi yang sebenarnya mulia. Profesi hakim adalah profesi yang mulia. Tapi di hadis Rasulullah itu disebutkan dari 3 hakim itu 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Ini kalau hadis ini dianggap sebagai sebuah informasi, ya memang kemudian kita harus hati-hati. Tapi kalau orang yang berpositif, berpikir orang positif terhadap hadis Rasulullah, ini adalah hadis tantangan. Karena profesi hakim, profesi pengacara adalah profesi yang menggoda. Maka bagaimana kita ketika beracara, baik menjadi hakim atau menjadi pengacara, jadikanlah itu sebagai profesi untuk mengungkap kebenaran. Nah, ini yang dimaksud. Pengacara itu harus mampu menggali argumen ya, dari sebuah kasus, sehingga ketika terjadi sebuah kasus, ketetapan hukumnya itu betul-betul adil. Nah, insya Allah kalau udah kayak gitu, itu pengacara yang potensi masuk surganya tinggi, karena dia membantu menggali argumen yang pas, yang itu akan menjadi bahan bagi hakim dalam memutuskan perkara. Nah, bukan pengacara yang sekedar membela yang bayar agar bebas dari tuntutan, bukan begitu. Tapi pengacara yang menempatkan kasusnya pada proporsinya. Itu sulit sekali, mesti nggak laku itu pengacara gitu. Karena pengacara itu sekarang jualannya ada jualan kebebasan. Saya nangani nanti bebas. Wah, udah kayak gitu, udah laku. Tapi kalau pengacara, saya hanya berjuang menempatkan kasus itu pada proporsinya, wah nggak laku. Jadi strategi nanti kalau anak kita masuk fakultas hukum lalu menjadi pengacara, harus dikasih spirit begitu. Bolehlah nanti dalam iklan jualannya menang, tapi dalam kasus itu harus bisa mengargue, membantu para pihak mendapatkan hujjah yang semestinya, sehingga hakim bisa memutuskan dengan adil. Maka kalau kayak gini,
itu tidak laisa biharamin, bukan sesuatu yang haram. Jadi khusumah, debat, konflik, selisih itu ada, meskipun umumnya banyaknya itu diharamkan, tapi ada ruang-ruang yang diperbolehkan ketika itu untuk menggali kebenaran. Walakinnal aula tarokahu ma wujida ilahi sabila. Tapi tetap utamanya kalau bisa hindari tempuh jalan lain. Fa inna dhabtal lisani fil khusumah ala qadril i'tidal muta'adzirun. Karena kemudian menjaga lisan di dalam namanya pas selisih, pas perdebatan itu sesuatu yang berat. Orang lagi debat itu mesti kedorong kita emosi, mesti itu. Orang lagi konflik lalu diajak ngobrol itu mesti terpacu untuk ya minimal mengeluarkan kata-kata yang menyakiti, lalu kemudian bisa kelepek-kelepek kan gitu. Kalau ada lawan bicara kalah itu kan senang rasanya. Ini manusiawi. Makanya kalau ada jalur lain, pilih jalur yang lain saja. Karena wal khusumah tuhiru sadra wa tahyijul ghadab. Khusumah itu mesti konflik itu mesti menyakitkan hati dan memancing emosi. Mesti gitu. Fa idza hajal ghadab nasyal mutanazi' fihi wa baqiyal hiqdi bainal mutakhasimain. Jika kemudian emosi itu terpancing, maka orang yang berdebat itu lupa dengan dirinya. Wa baqiyal hiqdi, maka yang tersisa adalah apa? Hiqdi, kedengkian. Bainal mutakhasimain. Jadi kalau sudah terjadi perdebatan, sudah terjadi sampai level konflik, klimaks begitu, maka para pihak yang berselisih, para pihak yang berdebat itu lupa karena marah kan, emosi. Nah, kalau emosi itu tertutup otaknya, maka menjadi kafir katanya. Namanya otak tertutup itu bahasa Arabnya kafir. Maka orang ketika emosi, Rasul menganjurkan ketika kamu marah segera ambil air wudhu, kan begitu. Ketika kamu emosi, tapi kalau misalkan debat kan, saya mau pergi wudhu, wah nggak selesai. Jadi orang ketika marah emosi ingat langsung wudhu, habis wudhu bisa sholat sunnah 2 rakaat kalau emosi. Kalau yang lagi normal, karena kalau itu dibiarkan itu sampai ke puncaknya, lalu kemudian berusaha akan menyakiti, yang tersisa adalah rasa dengki. Udah begitu, udah setan mendominasi. Itu yang terjadi begitu. Nah, jadi orang yang berprofesi sebagai yang dekat dengan aktivitas khusumah, konflik itu ya harus hati-hati. Hatta yafroha kullu wahidin bi musaati sohibi, sampai kemudian salah satunya itu bahagia karena bisa menyakiti sahabatnya. Padahal seorang muslim yang baik itu adalah kalau dalam doa itu man ahsana man asa'ahu, kan itu. Juga termasuk orang yang istimewa adalah orang yang man ahsana man asa'ahu, orang yang bisa berbuat baik pada orang yang menyakitinya. Termasuk dipuji oleh Rasulullah orang yang bisa berbuat baik terhadap orang yang menyakitinya. Ini khusumah menjadi buruk. Kenapa? Karena ketika terjadi konflik meningkat, maka upayanya adalah menyakiti saudaranya yang lain.
bahagia kalau sukses menyakiti sahabatnya yang lain atau saudaranya yang lain. Satu sisi padahal Rasul memuji orang-orang yang berhasil memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang berbuat buruk atau menyakiti padanya. Bahkan dijanjikan masuk surga. Thalathun man kunna fihi hasabahu hisaban yasira wa yadkhulul jannah bighairi hisab. 3 amaliyah yang ketika itu dilakukan maka dia khusumah itu adalah dasar-dasar keburukan. Konflik sengketa itu pondasi keburukan. Jadi kalau kita sudah bersengketa, pada hakikatnya sedang membangun pondasi persengketaan dan konflik. Maka kemudian upayakan kita bisa menghindari itu debat yang kemudian bisa melahirkan persengketaan. Tapi kalaupun terjadi, ya maka kemudian tahan betul lisan dan hatinya yang bisa mendorong kepada konflik atau persengketaan itu. Allah berfirman, wa qulu linnasi husna wa aqimus shalah. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang untuk selalu mengatakan kepada manusia yang lain dengan perkataan yang baik. Wa qulu linnasi husna, itu berdampingan dengan wa aqimus shalah, berdampingan dengan perintah untuk mendirikan sholat. Jadi berkata-kata yang baik berdekatan sekali dengan kebiasaan mendirikan sholat. Jadi ini perintah Allah. Wa qulu linnasi husna. Ini menjadi perintah, menjadi wajib berkata-kata yang baik itu. Ibnu Abbas mengatakan, man salima alaika min khalqillahi fa uraddidu alaihi salam wa in kana majusiyan. Jadi kalian harus selalu membuat kedamaian terhadap makhluk Allah yang lain. Fa uraddidu alaihi salam wa in kana maju, maka aku akan jawab salam meskipun yang mengucapkan salam itu orang Majusi. Ini kata Ibnu Abbas. Jadi kalau misalkan kemarin ada fatwa majelis ulama yang mengharamkan salam pada orang yang berbeda agama. Ini setidaknya Ibnu Abbas mengatakan, jika itu untuk menciptakan kedamaian untuk sesamanya, untuk sesama makhluk pada Allah, fa uraddidu alaihi salam wa in kana majusiyan, maka akan tetap akan ucapkan salam, akan aku jawab salam meskipun Majusi. Salamnya itu kepada orang Majusi. Jadi berbeda ya. Ini kita mau ikut mazhab ini boleh Ibnu Abbas atau mazhab fatwa ulama yang kemarin. Nah, kalau saya lebih suka yang ini. Karena dalam rangka menciptakan kedamaian, persaudaraan antar makhluk Allah, antar sesama anak bangsa, maka aku akan tetap menjawab salam atau mengucapkan salam ketika mereka menyampaikan salam. Wa idza kata Allah, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsanu minha aw rudduha. Jika kalian diberikan penghormatan, fa idza huyitum bi tahiyatin, jika kalian diberikan penghormatan dengan sebuah kehormatan, fahayyu bi ahsanu minha, maka balaslah dengan salam kehormatan yang sebaik-baiknya, aw rudduha, atau dengan menjawabnya. Jadi kalau mereka memberikan penghormatan, balaslah. Nah ini Ibnu Abbas juga mengatakan, qala Ibnu Abbas aydan, Ibnu Abbas mengatakan lagi, lau qala li fir'aunun khairan la radattu alaihi.
Jika sekiranya Fir'aun itu mengucapkan baik, mengucapkan salam kepadaku, maka tetap akan aku jawab. Fir'aun itu kan profil potret orang yang paling sekafir-kafirnya manusia, karena telah jahat lalu mengatakan iki Tuhan, mengatakan aku Tuhan, katakan gitu kan Fir'aun. Ibnu Abbas itu sahabat Rasulullah yang dianggap paling sufi, bahasanya paling sufi. Para sahabat itu ada yang rasional, kalau beragama sangat rasional seperti Sayyidina Umar, itu rasional sekali. Tapi kalau Ibnu Abbas itu sufi, ahli ibadah. Yang namanya sufi itu kuat dalam ibadah. Sesufi-sufinya Ibnu Abbas, sesaleh-saleh Ibnu Abbas, kalau Fir'aun mengucapkan salam tetap akan dia jawab. Dalam hadis yang lain, al kalimatu thayyibatu shadaqatun. Kalimat thayyibah itu sedekah. Jadi kita berkata-kata baik kepada orang lain itu pada hakikatnya kita bersedekah, sama dengan sedekah. Maka kalau sedekah itu tidak selalu dalam bentuk uang. Mengeluarkan kata-kata yang baik itu juga sedekah. Bahkan ada watumitul adza anitariq shadaqatun. Ada batu di tengah jalan lalu disingkirkan, itu juga masuk sedekah. Ada ranting di tengah jalan, kalau orang jalan khawatir keserimpet, kita singkirkan, itu juga masuk sedekah. Pahalanya sama dengan pahala sedekah. Wa tumitul adza anit tariq shadaqatun. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Berkata-kata yang baik itu sedekah. Nah, maka kata Umar radhiyallahu an, al birru syai'un hayyun. Namanya berbuat baik, kebaikan itu sesuatu yang hayyin, enteng sebenarnya. Namanya kebaikan itu gampang, banyak. Gak harus kita bayangin namanya mau berbuat baik itu hanya yang berat-berat, sholat menunduk, qiyamul lail dan seterusnya. Itu kan berat. Nah, termasuk Ibnu Umar, Sayyidina Umar mengatakan wajhun tolikun wa kalamun layyinun. Muka yang ramah, wa kalamun layyinun, berkata-kata yang lemah lembut. Itu masuk sedekah, berbuat baik, menunjukkan kata yang wajah yang sumeh, murah senyum, itu sudah sedekah. Orang lihat adem, tukang nyapa itu kan kalimat yang baik, ngelewatin orang, permisi, nyapa, itu kan juga masuk wajhun tolikun. Wajah yang mencerminkan kesumehan, kesalehan, kan begitu? Itu masuk sedekah. Jadi kalau ketemu orang jangan membesengut aja, merengut aja, itu bukan sedekah. Tapi kalau senyum, lewat senyum, asal jangan senyum sendiri-sendirian, itu nanti dikira wah ini lagi begini nih. Nah, jadi senyum ketemu orang udah sedekah. Banyak sedekah. Ruang-ruang sedekah itu banyak. Wa qala ba'dul hukama, para ahli bijak mengatakan al kalamul layyun yughsilul dhaghain al mustaqinata fil jawari. Perkataan yang lemah lembut itu bagikan bisa mendinginkan, bisa menyembuhkan luka-luka yang pedih. Jika sudah ada luka, lalu ada kata-kata, ada kalimat-kalimat yang baik, maka itu bisa menutup luka dan bahkan bisa menyembuhkan. Wa qala akhar, ahli bijak lain mengatakan kullu kalamin la yushitu rabbaka illa annaka tardha bihi jalisuka fala takun bihi alaihi bahilan fala allahu yu'awwidhuka minhu thawabal muhsinin. Setiap perkataan yang tidak membuat murka Allah, setiap perkataan itu tidak akan membuat murka Allah. Sampai kemudian kamu membuat ridho teman duduk kamu,
Bahkan kemudian jangan sampai kalian itu berlaku bahil terhadap teman ngobrol kamu. Fala'allahu yu'awwidzuka minhu thawabul muhsin. Maka dia akan semoga perlakuan baik kamu seperti itu akan dibalas oleh Allah dengan pahala muhsinin. Pahala muhsinin, pahala orang-orang ihsan, pahala orang-orang yang berbuat baik. Jadi pahala muhsinin. Itu kata Allah, fa innallaha qaribun 'anil muhsinin, di Quran begitu. Fa innallaha qaribun 'anil muhsinin. Jadi orang yang ketika duduk ngobrol tidak memicu hadirnya murka Allah, orang yang diajak ngobrol tambah tenang, diajak ngobrol bukan malah terprovokasi, ya, maka itu akan bisa mengantarkan kita mendapatkan pahala orang-orang muhsinin. Apa itu pahala orang muhsinin? Kalau dalam Al-Quran disebut fa innallaha qaribun 'anil muhsinin. Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang muhsinin. Kalau udah dekat pasti di surga, kan gitu ya. Kalau sudah dekat pasti di surga. Jadi gampang, masuk surga itu gampang. Kalau dilihat penjelasan ini, masuk surga gampang. Kita menjadi orang yang ihsan, bisa berbuat baik pada orang lain dengan berbagai caranya, dengan berbagai jalan yang ada, termasuk kalamun layyinun, berkata-kata yang baik, termasuk menghindari persengketaan, menghindari perselisihan, menghindari konflik. Itu insya Allah akan diberikan pahala sawabul muhsinin. Kalau sudah dapat pahala muhsinin, fa innallaha qaribun 'anil muhsinin. Allah dekat dengan orang-orang yang muhsinin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita termasuk begitu, bisa mengamalkan itu lalu kita menjadi orang-orang yang muhsinin. Kalau sudah muhsinin, qaribun 'anil, dekat dengan Allah. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Ada baik. Ya, silakan. Masalah debat tadi. Kalau menurut versi kita sebagai muslim, debat kan jangan sampai terlalu lelah. Nah, di sini saya pertanyakan debat, saya lihat debat tentang antara dua agama, versi Islam dan Kristen. Dan di situ satu sisi memang kita harus tunjukkan bahwa dia itu salah, misalkan. Bahwa agama yang dia itu salah. Nah, di sini kan harus membuka tidak-tidaknya yang kita katakan itu mungkin menyakiti mereka gitu kan, karena memang kita tahu bahwa di agama kita itu agama dia itu salah. Nah, yang saya tanyakan debat seperti ini apakah diperbolehkan memang atau termasuk salah satu ustaz atau gimana? Ya, tadi memang ketika itu diskusi debat, lalu itu dalam rangka namanya nasrul hujjah, mengungkapkan argumen, memunculkan dalil, ya, itu adalah laisa biharam asal. Pertama tadi jangan sampai ada idza. Namanya menyingkap dalil itu kan jangan sampai menyakiti. Jadi memilih diksi, kata-kata agar orang lain tidak sakit hati memang sesuatu yang berat. Makanya orang debat itu harusnya memang ilmu tinggi. Sehingga kemudian kalaupun ada terma-terma yang mampu disampaikan dan itu menyakitkan hati, jangan dikeluarkan. Carilah jalur lain. Carilah argumen yang lain. Jadi pokoknya kalau bisa menghindari sesuatu yang itu bisa menyakiti saudara kita yang lain, maka hindari. Intinya begitu. Kalau jadi debat, konflik dalam diskusi itu bukanlah sesuatu yang haram jika dimaksudkan untuk pertama nasrul hujjah, menolong
orang agar mendapatkan argumen yang memadai, argumen yang pas, sehingga kebenaran bisa ditampilkan asal tidak menyakiti muslim yang lain. Itu sih rumusnya, asal tidak menyakiti. Nah, saya nggak tahu ketika debat antar agama saling sebenarnya bisa, orang yang pintar, orang bodoh itu nggak boleh debat.